Pemirsa Intens Investigasi. Seperti yang kita ketahui bersama, perlahan namun pasti, kedekatan antara Verrell Bramasta dan Fuji semakin terlihat manis dan penuh warna. Berbagai momen kebersamaan keduanya selalu berhasil membuat para penggemar tersenyum bahagia. Namun, belakangan ini ada sesuatu yang berbeda dari sorot mata Verrell Bramasta. Senyumnya pun tampak lebih hangat dari biasanya. Matanya pun berbinar, seolah dunia di sekitarnya pun dipenuhi dengan pelangi. Semua ini bermula sejak hadirnya seorang Fuji yang kini begitu dekat dengan Verrell. Satu persatu momen manis mereka terekam kamera, membuat publik pun kembali baper melihat keduanya. Dan yang cukup mencuri perhatian, sekitar 2 minggu lalu, Verrell pun mulai berani terbuka soal hubungannya dengan Fuji. Menariknya, momen itu pun ia tunjukkan langsung di depan publik, disaksikan oleh banyak orang. Apakah ini menjadi pertanda bahwa hubungan mereka pun akan segera berlanjut ke jenjang yang lebih serius lagi? Benarkah Verrell pun sempat mengungkapkan bahwa hidupnya pun terasa jauh lebih berwarna sejak kehadiran Fuji di sisinya? Dan seperti apa sebenarnya momen kebersamaan mereka yang tertangkap kamera publik baru-baru ini? Lebih mengejutkan lagi, orang tua dari keduanya tampak hadir dalam satu kegiatan yang sama. Apakah ini menjadi sinyal bahwa keluarga mereka pun mulai memberikan restu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sudah lebih dari 3 bulan sejak Fuji bertandang ke gedung DPR di bulan Januari 2025 lalu. Sejak saat itulah, Verrell Bramasta tampaknya semakin terang-terangan menunjukkan perasaannya pada wanita yang disebut-sebut sebagai permaisuri hatinya itu. Ya, ditemui awak media belum lama ini, Verrell tanpa tedeng aling-aling bahkan mengaku hidupnya pun kini terasa lebih berwarna sejak bersama Fuji. Tak cukup sampai di situ, dalam sebuah momen atau saat kunjungannya ke tempat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat sebagai wakil rakyat, Verrell yang tampak necis dengan menggunakan jas rapi khas anggota dewan, tampak berinteraksi hangat dengan masyarakat. Mulai dari foto bareng, bersalaman, sampai menjajal wahana kereta hantu. Lewat caption unggahannya, Verrell pun juga menekankan pentingnya mendukung fasilitas hiburan lokal seperti itu sebagai bagian dari pariwisata kreatif dan penggerak ekonomi daerah. Namun, ada sebuah momen super gemas yang bikin netizen pun auto meleleh. Pasalnya, di awal kunjungannya, Verrell pun tiba-tiba melakukan video call dengan Fuji yang saat itu sedang bersama keponakannya Gala di depan banyak orang. Verrell agaknya sudah tidak malu lagi untuk menunjukkan kepada masyarakat. Yang seolah dari hal yang dilakukannya itu, Verrell pun ingin bilang ke semua orang jika ia sudah memiliki pasangan, yaitu Fuji. Sambil memegang handphonenya, Verrell pun berkata kepada Zita Anjani, utusan khusus Presiden bidang pariwisata yang mendampinginya pada saat itu. Jika ada wanita yang ingin menyapa dirinya, sudah bisa ditebak jika wanita itu adalah Fuji. Dan lagi-lagi yang cukup mengejutkan adalah terdengarlah suara Fuji di telepon. Jika di momen itu ia tidak diajak oleh Verrell dalam kunjungannya tersebut. Dan kali ini yang membuat warganet guling-guling saat mendengarnya, Verrell pun menutup dengan kalimat manis yang bikin iri. Verrell berujar kalimat sayang. Dan Fuji pun berujar, buat yang kepo, sudah terjawab ya.
Meski begitu, di tengah kabar Ferrell yang perlahan tapi pasti mulai terbuka soal hubungan mereka, Ferrell pun tetap memilih hati-hati dalam mengumbar kisah cintanya di hadapan publik. Sebagai anggota DPR RI yang duduk di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga dan perpustakaan, Ferrell tentu sadar betul bahwa terlalu mengumbar kabar kedekatannya bisa menjadi dinamika yang mungkin saja muncul jika semuanya terlalu banyak di-spill. Maka dari itulah, ia pun lebih memilih untuk mengaminkan semua doa yang baik. Parah banget sih Sarah. Next time ya, kita bareng ya. Galak. Siap, siap Puji. Buat yang kepo sudah terjawab ya. Nanti. Puji katanya. Tadi Puji mau ikut sebenarnya. Iya, begitu. Kita janjian lagi ya. Iya, nanti next pasti akan ada lagi. Kita doain aja pokoknya yang terbaik untuk Ferrell. Ferrell ini anak muda yang berprestasi, juga semuanya pengetahuannya luas, dekat dengan masyarakat. Kalau kita lihat Ferrell kan sering keliling-keliling ke sekolah kasih semangat ke anak-anak. Kita doain Ferrell mudah-mudahan tahun ini dapat jodoh, segera cepet, dan ya mudah-mudahan yang terbaik untuk Ferrell. Amin. Jadi nextnya bisa double date sama Mbak Zita ya. Ya, yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di-spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Jadi doain yang baik-baik. Sementara itu, di tengah beraninya Ferrell untuk mengungkapkan hubungannya ke publik, tak dipungkiri kabar kedekatan keduanya pun sudah mendapatkan dukungan dari orang tua. Apalagi saat ditemui awak media, di mana keluarga ini pun kompak terlihat bersama. Mama Vena sebagai ibunda Ferrell yang juga dikenal memiliki intuisi yang tajam. Sebagai seorang ibu, ia pun secara terang-terangan menunjukkan rasa senangnya ketika melihat kedekatan sang putra dengan Fuji. Menurut Mama Vena, Fuji dan keluarganya adalah sosok yang begitu baik, positif dan juga kreatif. Tak cukup dengan Mama Vena. Dari pihak Fuji, sang ayah, Haji Faisal pun juga tidak kalah adem memberikan restunya. Meski dikenal sebagai sosok yang bijak dan penuh pertimbangan, Haji Faisal pun tetap memberikan ruang kepada Fuji untuk memilih jalannya sendiri. Selama hal itu baik dan membuat Ferrell pun juga nyaman. Pasti kan kalau aku sih di luar dari hubungan Ferrell sama Fuji, aku kan juga baru kenal ya sama Fuji dan sama Opa, Oma Gala. Artinya aku senang sama suasana dan orang-orang yang baik ya, yang vibes-nya positif, yang kreatif. Jadi kalau aku ngobrol sama Uti, itu banyak belajar sih dari anak-anak muda, gimana caranya kita bisa eksis, menggunakan teknologi dengan hal-hal yang positif, menghasilkan. Jadi bukan untuk tempat, medsos itu bukan tempat untuk mencaci maki, tapi untuk kreativitas dan produktivitas. Jadi buat aku bisa seru sama siapa aja, apalagi Putih ya, itu kan katanya Ratu FYP ya. Nah ini biangnya FYP berarti ya. Jadi kita senang lah tukar pikiran sama Opa, Oma Gala, orangnya orang-orang dari keluarga yang baik-baik. Dan aku suka sih ngeliat keluarga yang guyup gitu. Ya mudah-mudahan ya, ini silaturahmi. Awal proses mereka jadian itu seperti apa? Proses apa? Proses mereka bersama. Itu harus ditanyakan kepada Jangan bukan. Ya. Om
Oma, Opa sama Mami itu harus memberikan kepastian nggak sih kalau mereka harus seperti ini, mereka harus jadi gitu, memberikan kepastian nggak? Anak sekarang itu kita nggak bisa seperti itu, jadi kita cuman mensyukur ya Mbak Pena, gimana terbaiknya kita support gitu, paling kita cuman ngasih jangan nggak enak gitu aja. Semasih baik ya kita support lah sebagai orang tua. Kalau kita ngerasa sih anak kita nggak pernah bikin gitu. Jadi apapun yang dibikin sama dia, kalau nggak ada dia dibikin. Jadi apa adanya. Jadi sudah go publik ya. Iya kan go publik kan dalam masalah pertemanan mereka itu sekarang kan kalau saya menilai ya pertemanan apa ya? Pertemanan sehat. Ya, pertemanan orang yang berkecimpung dalam dunia media sosial. Mereka berteman, saya bilang lagi bikin post, dan itu menghasilkan dan itu bermanfaat. Ya saya rasa sih wajar. Kalau hubungannya orang itu gampang dong. Makanya juga saya lihat gampang. Jadi kita keluarga ya tergantung si anak dan ketentuan yang kuasa. Berarti kalau memang sudah official, insya Allah ya. Insya Allah dipercepat gitu ya. Nah, kita kembalikan kepada mereka berdua. Di sisi lain, tak hanya Mama Vena dan Haji Faisal yang tampak bahagia melihat kedekatan anak-anak mereka. Ivan Fadila, ayah kandung Ferel yang meski telah lama berpisah dari Mama Vena, juga turut merasakan kebahagiaan yang sama. Ia pun mengaku melihat banyak perubahan positif dalam diri sang putra sejak menjabat sebagai anggota dewan. Menurut Ivan, Ferel pun kini lebih dewasa, bijaksana, dan terlihat lebih mengayomi. Jauh berbeda dari sosok Ferel di masa lalu yang masih mencari dan juga penuh gejolak. Tak hanya memberikan restu, Ivan pun dengan tulus menyatakan dukungannya terhadap hubungan Ferel dan juga Fuji selama membawa kebaikan dan membuat sang anak pun juga nyaman. Maka tidak ada alasan untuk menolak. Justru Ivan pun turut berbahagia ketika melihat Ferel yang kini tampak begitu bahagia. Jelas kalau perubahan banyak banget dari dia mengikuti perkembangan dia ya dari kecil, SD, SMP, SMA sampai sekarang jauh banget gitu loh. Di dunia entertain sama di dunia politik dia sekarang aja udah jauh banget bedanya gitu loh. Dimana dia lebih banyak bisa mengerti orang. Kalau dulu kan namanya artis kan karpet merah kalau kemana-mana kan. Wah ditungguin, dilayanin. Nah sekarang kebalikan, dia sebagai wakil rakyat melayani gitu. Ya namanya ada sesuatu sesuatu yang baru, sesuatu yang ini pasti merupakan warna baru ya untuk hidup kita ya, apapun itu ya, baik itu pekerjaan, teman dekat. Saya pikir ya sesuatu yang berarti untuk dia juga. Saya pikir gini loh, Ferel bisa menempatkan dirinya di mana dia berada gitu. Jadi pada saat dia lagi main, dia main banget kayak anak kecil gitu. Tapi pada saat dia kerja, dia berusaha untuk menguasai pekerjaannya itu. Dia belajar, dia baca gitu loh. Jadi memang dia alhamdulillah bisa menyesuaikan dengan tempat di mana dia berada pada saat itu. Nomor satu yang penting adalah bagaimana si yang bersangkutan, si Ferelnya itu nyaman, dia merasa bahagia. Itu jauh lebih penting dari saya, karena faktor lain, faktor eksternal termasuk keluarga kecilnya sendiri pun itu saya bilang faktor eksternal, karena itu pengaruh dari luar ya. Sejauh dia pribadi nyaman, dia pribadi merasa banyak kebaikan positif ya, saya pikir jalanin aja. Saya selalu setuju, saya bilang apapun yang kamu lakukan yang penting saya memberikan contoh kehidupan, gambaran kehidupan. Sejauh kamu ngerasa bahwa kamu nyaman, terus kamu bisa mendapatkan hal-hal positif, ya udah jalanin aja, saya support pasti. Masih membahas hubungan sang anak dengan Fuji. Sebagai seorang ayah, Ivan pun menuturkan sudah sangat siap jika tahun ini ia pun harus menyambut kehadiran seorang menantu. Meski begitu, terkait kriteria calon istri Ferel, Ivan pun meyakini bahwa sang anak sudah cukup bijak untuk menentukan pilihannya sendiri. Bahkan dengan senyum hangat, Ivan pun tidak segan untuk mengakui bahwa dirinya pun juga siap jika dalam waktu dekat diberi cucu pertama dari anak pertamanya itu. Jadi kalau Ferel itu kan anaknya independen ya. Jadi
dia sebenarnya bisa mempelajari sendiri dari apa yang dia lihat, dia alami. Nah kalau saya lebih banyak memberikan gambaran kehidupan aja. Jadi kehidupan itu begini, dari perjalanan hidup saya begini. Kalau kamu ngambil sikap ini, nanti konsekuensinya begini. Paling itu, nanti selebihnya dia mutusin. Melayani rakyat ya dia harus happy, walaupun kadang-kadang ya kita nggak tahu, namanya orang pasti ada aja masalah, pasti ada problem. Tapi di depan masyarakat, depan umum dia harus tetap bisa, apalagi public figure kan gitu, harus memberikan contoh yang baik. Saya udah lama nggak jatuh cinta saya. Alhamdulillah saya jelas kalau dia senang, dia happy, saya senang. Bagi saya benar-benar kalau untuk pasangan hidup, saya serahkan ke anak. Sekali lagi bahwa kita walaupun orang tua, kita adalah orang luar. Yang menjalani adalah anak-anak. Jadi mereka yang selayaknya pasti memutuskan yang terbaik untuk diri mereka. Siap lah, saya udah seneng kok, secepatnya nimang cucu mah seneng. Saya nggak pernah nanya lebih dalam. Kalau dia cerita, saya tanggepin. Udah cerita? Belum lebih jauh. Farel mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan jodoh yang sesuai sama apa yang diharapkan sama dia, bisa buat dia nyaman, bisa saling menularkan hal positif, bisa cepat ke kehidupan yang baru. Sementara itu, masih di tengah hebohnya Farel yang mengaku hidupnya lebih berwarna sejak bersama Fuji. Sebelumnya, jagat dunia sosial media juga sempat dibuat heboh dengan pengakuan dari rekan sekaligus teman satu partai Verrell Bramasta, yaitu Eko Patrio, yang menuturkan jika Farel dan Fuji akan menjadi keluarga besar. Lantas, dari manakah keyakinan itu timbul? Benarkah hal ini pun diutarakan Farel secara langsung? Karena seperti yang kita ketahui bersama, Farel pun sempat mengunjungi kediamannya beberapa waktu yang lalu. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Dukungan terhadap kedekatan Farel dan Fuji yang akrab disapa Verfu terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari komedian Eko Patrio yang sebelumnya bahkan sempat dikunjungi langsung oleh Farel di kediamannya untuk meminta sedikit nasihat soal cinta sebagai seorang senior. Saat ditemui awak media beberapa waktu lalu, Eko pun tidak ragu lagi untuk menunjukkan kebahagiaannya ketika ditanya soal kabar hubungan Fuji dan Farel. Dengan senyum lebarnya, Eko pun menyebutkan bahwa pasangan ini bukan hanya terlihat manis dan serasi, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari keluarga besar yang luar biasa. Sebagai rekan satu partai Verrell Bramasta, Eko pun juga menambahkan, baik keluarga Fuji maupun keluarga Farel dikenal sebagai keluarga yang begitu hangat dan juga bersahaja. Tak heran jika chemistry keduanya terasa begitu alami dan juga saling melengkapi. Lebih lanjut, Eko pun juga berharap agar Fuji dan Farel bisa menjaga hubungan ini dengan saling menghargai kelebihan dan juga menerima kekurangan masing-masing. Sebab dari situlah cinta yang dewasa pun akan tumbuh dan juga menguat. Saya pribadi sangat senang mereka menjadi bagian keluarga besar ya nantinya ya. Karena saya lihat Farel sama Fuji tuh emang dua anak yang baik gitu ya, dan santun kalau ketemu saya, ketemu istri saya gitu. Terus udah gitu keluarganya juga kelihatannya orang yang bersahaja, baik dari Farel maupun juga dari Fuji. Jadi harapan saya sih, mereka sih saya doain mereka jadi. Dari orang mau kayak gimana pun juga kayak Farel ya. Farel misalnya, beda nih gini-gini, atau misal Fuji gini-gini, sampai kapanpun juga nggak ketemu. Sekarang adalah ke jenjang lebih tinggi adalah menghormati masing-masing kekurangannya. Buat saya itu.
Sejalan dengan pernyataan Eko Patrio, dukungan juga datang dari Atala Noval, adik kandung Verrell Bramasta, yang ternyata turut menyuarakan perhatiannya terhadap hubungan sang kakak dengan Fuji. Sebagai adik, Atala pun tentu tahu betul bagaimana perjalanan cinta Verrell, meski sang kakak pun kerap memilih untuk bersikap tertutup ke hadapan publik. Namun, dari sudut pandangnya, terlihat jelas adanya saling dukung antara Verrell dan Fuji. Atala bahkan menyebutkan salah satu contohnya adalah saat Fuji hadir dalam podcast Mama Vena baru-baru ini. Bukan hanya kehadirannya yang menjadi sorotan, tapi juga bagaimana sambutan Mama Vena terhadap Fuji yang menurut Atala terasa berbeda. Atala pun mengamati bahwa selama ini Mama Vena pun termasuk jarang bisa benar-benar akrab dengan teman-teman dekatnya maupun dengan teman-teman Verrell. Namun terhadap Fuji, Mama Vena justru terlihat begitu terbuka dan menyambut hangat kehadiran putri dari pasangan Haji Faisal dan Dewi Zuriati tersebut. Menutup pernyataannya, Atala pun menyampaikan doa dan harapannya agar hubungan kakaknya dengan Fuji bisa terus berkembang ke arah yang lebih serius dan juga bahagia di masa depan. Kalau kita lihat dari kasat mata netizen ya, sebagai netizen ya saling support sih mereka berdua aku lihatnya gitu. Kayak Fuji kemarin sempetin datang ya kan, podcast di rumah Mama Vena, di kesibukan dia. Kalau dibilang makin deket sih ya pasti makin deket lah. Soalnya kan Mama Vena kan jarang banget ya, maksudnya bisa akrab gitu sama teman-teman anaknya. Apalagi umurnya lumayan jauh ya, tapi untuk ngelihat mereka bisa connect, bisa nyambung dengan support ya senang juga lah. Ya doanya buat Mas Verrell semoga happy terus, dapat jodoh yang terbaik lah buat dua-duanya. Sementara itu, di tengah pernyataan Eko Patrio soal Verrell dan Fuji, sebelumnya Fuji pun sempat mengakui jika ia ingin memiliki pasangan jika sudah menemukan sosok yang klik. Fuji pun juga mengungkapkan ia pun memiliki targetnya untuk bisa menikah di usia 25 tahun. Lantas, apakah dengan usia Fuji yang pada bulan November nanti menginjak usia 23 tahun? Itu artinya Fuji pun mendapatkan jodohnya lebih cepat. Lalu, benarkah Verrell adalah laki-laki yang dirasa cocok dengan Fuji? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah sorotan yang semakin terang mengenai kedekatan mereka belakangan ini, hubungan Fuji dan Verrell Bramasta terus menjadi perbincangan hangat. Bukan hal baru jika putri pasangan Haji Faisal dan Dewi Zuriati itu pernah secara belak-belakan menyatakan keinginannya untuk membangun rumah tangga di usia 25 tahun. Kini, seiring dengan kedekatannya yang semakin hangat bersama Verrell, pertanyaan pun mulai bermunculan. Apakah Verrell adalah sosok pria yang selama ini dicari Fuji? Pria yang mampu mengisi kekosongan hatinya dan mendampingi langkahnya untuk menuju masa depan yang selama ini ia impikan. Tanda-tanda itu pun terasa semakin kuat, apalagi jika berbicara soal kecocokan. Banyak yang menilai keduanya pun tampak begitu serasi sebagai pasangan. Baik Fuji maupun Verrell adalah dua pribadi yang sukses, mapan, dan tidak diragukan lagi kepopulerannya. Terlebih lagi, Fuji akan menginjak usia 23 tahun pada bulan November mendatang. Apakah ini pertanda bahwa ia akan menemukan jodohnya lebih cepat dari yang direncanakan? Lalu akankah perjalanan cinta Fuji dan Verrell berlabuh pada kisah indah menuju pelaminan? Semoga nanti digoreng. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau. Cuman pengen aja. Aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Harus cowok dong mas, harus cowok sesuai kodratnya aja. Yang penting nggak mau nyebut. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan pasangan kan? Ya enggak lah.
Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget, seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa karena FOMO aja. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah nggak muda deh untuk nikah muda. Ya gak sih? Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25, 24, 25 lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.